Salah ya. Nah, dalam kajian ilmu tasawuf ini atau ilmu tazkiyah ini minimal ada 3 hal yang perlu kita ketahui, supaya kita ini kadang sebagian orang itu kalau udah mulai ngaji seperti ini agak takut. Dia takut dalam artian mereka mudah ngaji ilmu sekarang ini bareh kah tegawe-gawe dunia jari nama raja wirid doang, terus kah tidak berbaul ke masyarakat. Bukan seperti itu, bukan. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu sangat kita pahami dan ketahui dalam mengkaji ilmu seperti ini. Yang pertama, bahwa mengkaji ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf seperti ini tidak mengarahkan kita untuk meninggalkan dunia, enggak. Tidak mengarahkan kita membenci dunia, enggak. Enggak ada. Gimana kita mau benci dunia, meninggalkan dunia, sementara kita ini masih hidup di dunia, butuh namanya makan, butuh minum, kita punya anak, kita punya istri, dan itu butuh dunia, kebendaan, butuh harta untuk kita biayai. Maka ndak bisa kita tinggalkan hal seperti itu. Maka kajian-kajian seperti ini tidak mengarahkan kita untuk meninggalkan urusan dunia. Adik wirid doan kah ndak. Keliru pemahaman seperti itu, keliru. Tasawuf itu mengarahkan kita untuk mentah antara dunia kita dengan akhirat kita, karena seperti itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kita diminta itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang kedua-duanya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama-ulama tasawuf yang besar-besar yang sering kita sebut, kita bacakan fatihah kepada beliau. Siapa yang sering kita dengar namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bilang orang miskin. Syekh Abu Hasan Syazili, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi, pernah ada ceritakan dulu kisah-kisah beliau itu. Siapa lagi? Tidak ada ceritanya yang seperti itu. Terus dia tinggalkan dunia, terus wirid, tidak. Beliau kerja, ada waktunya. Beliau luangkan waktunya untuk khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beliau luangkan waktunya khusus untuk keluarganya. Ada luangkan waktunya khusus untuk Tuhannya. Jadi diimbangi. Tidak bisa kita fokus terus tanpa kita memikirkan tanggung jawab keduniaan kita. Insyaallah ya. Jadi nggak diarahkan kita diarahkan untuk mentata keduniaan kita itu, jadikan dia sebagai jalan wasilah pelantara untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita berjalan di atas lautan. Ini perahu ini kalau berjalan di atas lautan, dia akan sampai tujuan. Tetapi kalau perahu ini jebol, masuk air, ini perahu akan tenggelam, bocor. Nah, begitulah dunia ini wasilah untuk kita bisa sampai kepada Allah kalau kita benar cara gawenya. Tapi kebanyakan kita ya salah. Bukan kita jadikan wasilah, cuman kita jadikan tujuan. Ketika itu air sudah bocor masuk ke perahu itu, tenggelam itu perahu. Tapi kalau dunia ini kita hanya jadikan wasilah saja, sebagai pelengkap saja, pemudah kita untuk dekat dengan Allah, ya mudah. Tapi kalau air itu sudah masuk, kita jadi cinta dunia, ya tidak lagi kita tenteng itu, tapi kita khawatir salik dengan dunia kita. Nah, ini yang salah. Yang benar itu apa? Dunia cukup tenteng saja. Kapan-kapan kita bisa lepas kalau agama kita ini goyang. Dan insya Allah kalau itu kita utamakan, gak akan mengakibatkan akhirat kita akan rugi. Insya Allah ya, tidak ada kita itu diarahkan untuk meninggalkan dunia, membenci dunia ketika kita mengkaji ilmu-ilmu seperti ini. Karena kita ini hidup dunia mesti butuh namanya keduniaan. Nanti kalau di surga itu nggak perlu sudah kita kerja, bahkan ibadah pun nggak perlu, sudah disiapkan oleh
Allah Subhanahu. Di dunia ini sudah, makanya Allah sebutkan, malah diutamakan, disebutkan oleh Allah, minta kemaslahatan dunia dan akhirat gitu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal kamu untuk kehidupan akhirat yang kekal selama-lama itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa untuk duniamu juga, karena kamu masih dunia, masih butuh makan, butuh pakaian, butuh kendaraan, untuk ini, butuh macam-macam. Jangan lupa itu, tetap jalani. Jadi jalankan dia sebagai wasilah untuk kepentingan akhiratmu. Paham insyaallah ya? Maka karena kadang pemahaman salah seperti ini, jadi kita itu khawatir, takut jadinya ngaji-ngaji seperti ini, padahal ngaji seperti ini enggak mengarahkan kita untuk mengatur sebenar-benarnya, jadikan dunia kita wasilah untuk kemaslahatan akhirat kita. Maka ada nabi kaya juga ada, bahkan paling kaya itu Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu tidak bertasawuf beliau? Salah kita katakan Nabi kalau nggak bertasawuf. Ajarannya Nabi itu semua tasawuf, tapi jadi raja. Makanya cukup dunia beliau itu beliau tenteng. Sahabat Nabi banyak, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang kaya, tapi itu menjadikan kekayaannya melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi wasilah beliau dekat dengan Allah. Atur sedemikian baik. Kalau ini bergesekan, mana yang kita utamakan? Ya, kalau Nabi sabdakan, kalau bergesekan nanti, kalau sudah atur bagus kata Nabi, duniamu, akhiratmu atur. Kok nanti ada yang bergesekan, utamakan yang kekal kata Nabi. Pilih yang kekal. Yang kekal apa? Akhirat gitu. Rugi sekecet dan apa-apa, asalkan dendek rugi akhirat. Dan kerugian kita karena akhirat ini tidak akan Allah sia-siakan, Allah akan ganti. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam lisan nabinya, Allah berfirman tapi dengan lisan nabinya, man taraka syai'an lillah aw adallahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ada dia punya usaha ini, ada bisnis, tapi ini waktunya saya ini sholat berjamaah, waktunya saya ini wiritan, waktunya saya ini ngaji, gimana ini? Kalau itu kita tinggalkan, nanti Allah akan ganti yang lebih baik, yang lebih berkah. Asal kita ya yakin akan jaminan Allah, yakin karena semua diatur oleh Allah ya. Sekarang kita kan takut apa-apa nanti kalau perang terjadi, harga ini berubah ini. Ya memang takut, secara syariatnya takut, tapi yang ngatur semua itu, harga turun naik itu siapa? Allah yang ngatur. Jangan khawatir, besok di surga itu tidak ada MBG, tidak ada apa-apa, setiap hari kita makan. Khawatir, Allah yang ngatur semua ini, gak usah kita khawatir. Yang kita khawatirkan dunia ini bagaimana jangan lemah mengamalkan agama, jangan lemah mentata hati agar tetap itu yang jadi anus kita, usaha menjaga hati dan usaha menjaga istiqomah amal. Tidak perlu kita takut hari hidup ini akan terus begini aja. Yang kita khawatirkan apa? Ya, tetapkan hati kita, amal ibadah kita. Itu yang pertama. Tidak mengarahkan kita mengkaji ilmu seperti ini meninggalkan dunia. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbud dunya. Nabi sabdakan, jangan kamu caci dunia. Fa innaha matiyatukum, karena dunia itu tunggangan kamu ilal khair, kepada kebaikan. Kan kita ini kebanyakan ya, dengan kita memiliki keduniaan kan agak mudah kita melakukan kebaikan, mudah kita bantu orang, mudah kita pergi untuk apalah istilahnya, kebaikan-kebaikan yang kita bisa kerjakan banyak. Ketimbang kita nggak punya dunia, mudah kita buat kebaikan. Kemudian wayanju minasyarr, dan akan bisa menyelamatkan kita dari keburukan. Orang kalau tidak punya dunia, maka hatinya akan penuh dengan harapan-harapan semu,
harap akan dikasih, harapan akan dapat begini, nanti ada pembagian nggak dapat, bermusuhan dia begitu. Nah, tapi kalau tercukupi keduniaan kita, insya Allah akan kita bisa fokus ibadah. Tapi kalau nggak tercukupi, bimbang terus kita. Jangan-jangan kalau saya pergi nanti ngaji, beri sembahyang, nanti ini urusan ini, bimbang terus. Maka itulah kita disuruh cukupi, supaya apa? Fokus kita ibadah. Bahkan Nabi sabdakan, kadal fakru ayyakuna kupro. Hampir-hampir kepakiran itu menyebabkan orang menjadi kupur. Coba kita tengok di sekeliling kita lah, terutama yang ekonominya menengah ke bawah itu, apalagi di saat sekarang ini dari gonjang-ganjing keadaan. Kadang kalau ada sumbangan itu, kita berjatan. Kadang dia temu sampai saling sikut bermusuhan karena dia temu anggap nih dia adil benar. Kenapa? Karena kita butuh. Sampai kadang kita bermusuhan, saling sikut, nggak tegur sapa gara-gara begitu. Itu kan dunia yang kita caci-caci, ngapain urus dunia, harus ketika nggak punya kita malah bermusuhan. Maka Nabi bisa jangan caci, karena itu kendaraanmu itu yang bisa kamu gunakan untuk berbuat kebaikan dan menyelamatkan kamu. Nah, kebanyakan orang itu bisa menjadi pakir kupur itu sebab kepakiran. Orang kalau udah dahsyat kepakirannya, butuh ini, butuh makan, butuh obat, kadang sampai imannya bisa ditukar untuk bisa dapat itu. Banyak kan itu di tempat-tempat pelosok-pelosok yang semua kurang, apalagi kena terdampak tsunami, banjir itu, yang penting dapat makan, disuruh murtad. Jadi seperti itu. Makanya apa? Penting juga untuk kita usahakan juga keduniaan kita dengan niat yang benar, supaya Allah selamatkan kita dari mengharap kepada selain Allah. Kalau tercukupi, insya Allah ibadah kita akan nyaman, dan dengannya kita bisa bantu orang semampu kita. Jadi seperti itu, insya Allah ya. Kemudian juga yang kedua, kita mengkaji ilmu tazkiyah tasawuf ini tidak mengarahkan kita untuk meninggalkan syariat. Tidak mengarahkan kita, saya